Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami anak Lensa Project dengan tema yang berbeda, dengan tema yang lebih istimewa. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa lagi. Di samping saya sudah hadir Mas Salim ya. Kalau saya akrabnya manggil Mas Salim. Ya, kalau nama panggilan Salim. Salim. Nama aslinya Sidik Halimun. Sidik Halimun. Nah, Mas Sidik Halimun ini yang biasa saya panggil Mas Salim ya. Mas Salim itu merupakan sahabat baik saya juga. Beliau sangat banyak berkiprah di dunia usaha, pelaku usaha juga, dan hari ini karena saya tertarik dengan keseharian beliau sebagai petani porang. Ya, Petani porang Mas ya. Ya. Petani porang ini cukup diminati di Kabupaten Lahat saat ini. Sebelumnya saya sendiri melihat porang ini di YouTube Mas. Ya. Waktu itu lebih tepatnya di acara Hitam Putih ya. Iya. Hitam Putih. Jadi ada satu petani porang di Jawa, di tanah Jawa itu yang sangat sukses dengan hasil petani porangnya. Nah, di Kabupaten Lahat kita ada orang petani porang yang bisa dikatakan pioner Mas ya. Ya. Pertama, bisa dikatakan pertama ya. Pertama di blow up. Kalau Pertama yang di blow up. ya, kalau yang lain-lain kayaknya sudah ada yang Sudah sudah ada. merintis sebagai petani murni. Nah, aku mencoba menjembatani, di samping juga jadi petani, juga sebagai tengkulak atau akan menyambungkan ke pabrik. Jadi Mas Salim ini memang sudah banyak sekali tanaman porangnya yang sudah ditanam di Kabupaten Lahat dan kemungkinan akan panen. Nah, kita belum melihat hasil panennya. Nah, kesempatan kita hari ini adalah kesempatan istimewa kita untuk bertanya-tanya. Mungkin kawan-kawan di situ kepengen tahu porang itu apa sih? Apa kegunaannya sih? Dan apakah memang bisa menjadi kebutuhan ekonomi yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi ya pada saat dijual. Nah, Mas Salim, kita akan berbincang-bincang dengan Mas Salim ya pada kesempatan ini. Mas Salim, saya sangat tertarik ya dengan tanaman porang ini. Sebelum kita jauh ngomong, porang itu tanamannya seperti apa Mas Salim? Porang itu tanaman sejenis umbi-umbian. Umbi-umbian. Kalau di Jawa namanya gembili, uwi dan sebagainya. Kalau istilahnya lagi suwak. Nah, cuman ada 4 macam itu, ada suwak, ada walur, ada iles-iles, ada porang. Nah, yang nilai ekonominya tinggi yang porang. Gitu kan. Jadi maksud aku untuk edukasi masa porang ini butuh proses. Ya, dengan teman-teman yang di Kabupaten Lahat yang memang dia konsen mau merubah secara ekonomi bahwa ini porang adalah tanaman komoditi ekspor. Nah, sebentar Mas Salim. Ya. Jadi sebelum kita tanya jauh lagi ke Mas Salim, dia bentuk umbi-umbian. Ya. Jadi apakah seperti kalau di Lahat ada yang namanya gadung ya, yang sering dimakan sama babi ya? Apakah semacam gadung itu yang di atasnya ada daun, yang di bawahnya kayak umbi besar bunda gitu, seperti itu? Kalau secara spesifik dia agak beda. Karena umbinya kalau gadung kan dia berbentuk ini tambah ini. Kalau dia kalau porang itu menyatu, jadi dia semakin tahun semakin membesar kayak gini bentuknya. Membesar. Agak bulat, tengahnya cekung. Terus dia batangnya tunggal. Oh, dia agak lembut, ininya lembut. Nah, daunnya itu berapa cabang? Nggak ada cabang sih, cuma daun. Nah, di daun itu ada buah-buah. Nah, itu tandanya porang. Terus kalau kami dari anak Lensa Project tertarik ya karena tanaman porang ini kata orang itu sangat mahal, bahkan membuahkan kesuksesan. Nah, kalau Mas Salim sendiri, apa yang membuat Mas Salim tuh mau menanam porang? Apa pengen kaya raya juga Mas? Kalau aku ya semua orang pengennya kaya. Tapi kalau kaya itu kalau bisa bermanfaat bagi teman-teman, keluarga dan sebagainya lah di Kabupaten Lahat, termasuk untuk menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Lahat. Jadi maksud aku pertama kali tertarik karena apa? Inspirasi Pak Edi itu dia membagi kelompok-kelompok tani tadi dengan bibit-bibit. Nah, setelah itu hasilnya dia yang nampung. Nah, karena hasil melimpah tadi ada nuansa gini. Jadi teman-teman atau yang di desa itu diberangkatkan umroh. Inspirasi saya gitu. Dari hasil itu. Mirip sekali ya. Nah, Mas Salim sendiri sudah berapa banyak tanaman porang yang sudah Mas Salim tanam?
Kalau aku dalam tahun pertama kemarin memang baru kecil, mungkin 3.000 batang. 3.000 batang. Nah, kalau sekarang secara pribadi sudah 50.000. 50.000 di luas lahan berapa, Mas? Luas kurang lebih 1,5 hektar. 1,5 hektar. Nah, sudah berapa tahun, Mas, tanam porang ini? Tanam porang kalau tahun sekarang sudah tahun kedua. Tahun kedua. Iya. Kalau masa panennya? Masa panen 6 bulan. 6 bulan. Jadi di musim penghujan saja. Jadi musim tanam itu bulan 10. Bentar. Nanam sudah 2 tahun. Iya. Masa panen 6 bulan. Berarti udah panen ini. Iya, tapi aku tanam lagi gitu. Oh, tanam untuk lagi. Perbesar lagi gitu. Oh, jadi masa dikembangkan lagi jadi makin kaya. Insya Allah. Nah, terus Mas, porang ini kegunaannya buat apa? Apakah untuk dikonsumsi sebagai mungkin keripik atau penganan yang lain atau memang untuk bahan yang lain? Kalau info yang sudah aku dapat, aku datang langsung ke tempat Pak Edi itu, di sana makanan, mulai makanan dikonsumsi. Tepungnya juga untuk buat kue-kue, terus lagi untuk bahan baku mie. Katanya juga ada untuk bahan peledak, ada 15 item. Wah, bisa meledak. Ini bisa bahan granat ini, Mas. Nah, kalau hasil analisa kemarin Indonesia 2018 baru memasuk 10% kebutuhan dunia. Berarti kan peluang kita banyak gitu. Banyak sekali ya. Jadi memang tanaman porang ini banyak sekali faedah dan manfaat dari sebuah umbi porang itu. Nah, Mas, kalau untuk mendapatkan bibit porang, kalau sampai saat ini, misalkan ada rekan-rekan di luar itu biasanya menghubungi siapa, Mas Salim? Kalau aku menghubungi langsung petani di daerah porang di Jawa, dan sekarang sudah ada komunitas atau asosiasi. Jadi teman-teman asosiasi ini sudah punya hubungan baik bahwa dia menawarkan bibit. Jadi kalau urusan bibit, insya Allah tahun ini meledak. Jadi kita mendatangkan bibit berbagai daerah bisa. Jadi maksudnya gini, mungkin rekan-rekan di situ, apakah kita bisa mendapatkan bibit porang itu di lahan? Bisa. Kalau di lahan nih kebanyakan yang alami, maksudnya yang cabutan. Yo, tapi ada. Sejarah di lahan ini termasuk salah satu tanaman porang alami itu banyak di aliran Sungai Mata. Termasuk yang mahalnya tuh gimana? Kalau yang cabutan ini perlu dikarantina, yang KW. Ya, sebenarnya aku belum bisa membuktikan kalau cabutan tuh KW apa tidak sebenarnya. Cuman kalau aku kemarin jadi langsung petani yang sudah dirawat puluhan tahun di sana. Tapi inilah memang yang ditanam tuh porang yang akan dijual ke tengkulak. Mas Salim tadi bilang sebagai tengkulak. Nah, terus selanjutnya Mas, jangka panjang ya. Jangka panjang itu semisal ada petani yang sudah menanam dan sudah panen. Nah, hasil jual panen ini nanti apakah ada penampung? Mas Salim bilang tengkulak, ke siapa? Sudah ada belum itu, Mas? Kalau dilihat dengar yang tahun kemarin sudah ada sih tengkulak, cuman aku belum ketemu. Tapi kalau aku secara langsung sudah bisa link ke pabrik. Apalagi di asosiasi itu link pabrik sudah ada. Jadi dengan kata lain kita jual ke Mas Salim. Ya kalau bisa, insya Allah kalau teman-teman percaya, tidak aku yang beli gitu kan. Jadi apa yang dikatakan Mas Salim tadi sangat mempunyai potensi di bidang ekonomi. Jadi kalau misalkan warga Kabupaten Lahat yang mempunyai lahan kosong, lahan tidur, kebun yang belum ditanami ataupun sudah ditanami, bisa ditanami tanaman porang, apa yang dibilang sama Mas Salim tadi, dan bisa menjadi mungkin ya kaya raya. Itu cuman ini saja ya, cuman alternatif penambahan income. Tapi Mas pernah nggak lihat yang teman Mas Salim di Jawa atau di lokasi mana yang memang sudah sangat berhasil di tanaman porang? Nah, kalau yang kulihat itu yang ku datangi termasuk Pak Edi, terus daerah Saradan, daerah itu sudah sukses semua di sana. Sukses semua. Walaupun lahan di Jawa rata-rata orang punya seperempat, ada yang nyewa di perhutani kayak gitu. Ya alhamdulillah, kulihat nyata mereka di waktu panen, alhamdulillah mereka luar biasa gitu kan dari hasil. Nah, di lahan ini aku mencoba teknis di lapangan. Jadi tanaman porang itu karena suhu di sini agak panas, jadi aku sarankan ada pohon pelindung. Nah, nggak bisa lahan terbuka. Berarti iklimnya iklim sedang. Iya, iklim sedang.
daerah kayak Pagagunung, Mula Ulu, Kota Agung, Gumea Ulu, daerah Tanjung Sakti, daerah Jarai Merangi itu masuk kategori. Mas, setahu Mas Salim, selain di Lahat, kabupaten tetangga siapa yang sudah tanam? Yang sudah tanam kemarin di Oki. Kebetulan alhamdulillah sudah ke sana. Muara Enim ada di daerah Hujan Mas, tapi belum cek lokasi ya. Ada sih informasi teman-teman itu sudah ada yang nanam sebelum aku ini sudah, cuman mereka ada yang mandiri, ada yang sudah punya link ke pabrik-pabrik juga ada. Jadi belum terorganisasi. Jadi ini suatu kesempatan yang baik dengan anak lensa project ya. Anak lensa project itu berkenalan dengan salah satu pengusaha porang. Jadi pada saat Mas Salim nanti jadi sukses dan milioner, kami udah duluan temenan Mas. Oh siap. Tadi bisa berangkatin umroh. Berarti anak lensa bisa diberangkatin umroh Mas ya? Insya Allah bisa. Amin. Amin. Semoga sukses ya. Nah Mas, untuk di Lahat sendiri Mas, tanaman porang berapa ribu Mas bibit yang siap jual Mas untuk dari Mas Salim? Kalau aku kisaran target aku tahun ini 2 ton. 2 ton itu kurang lebih 600.000. Dia dijual satuan per kilo. Per kilo. Isinya kurang lebih 300 sampai 400. Nah, kemudian kita akan tanya lagi dengan Mas Salim. Mas, yang Mas bilang tadi 1 kilo untuk menjual tanaman porang. 1 kilo berapa saat ini? 1 kilo kalau yang umbi sudah panen ya, itu maksimal di angka 15.000. Dia satu polybag? Enggak, dia bentuknya kan bulat kayak piring. Ya, itu kalau satu musim, kalau memang bagus sesuai cuaca, penggemburan dia bisa sekilo. Sekilo? Bisa jadi berapa bibit dari sekilo itu? Nah itu di daun itu ada minimal 10, tak hitung 10. Di daun-daun itu kan bibitnya. Oh, jadi bukan di umbinya? Bukan. Kalau umbi kecil kita buat bibit, diperbesar lagi. Perbesar. Kalau dari buah itu memang dari nol. Nah, jadi yang dibilang Mas Salim, saya tadi berpikir bahwa bibit itu dari umbi. Ternyata dari ranting apa? Iya, di dahan dan ranting itu ada buah coklat-coklat. Terus ini, Mas Salim sendiri sudah cicip belum itu? Rasanya enggak berani karena itu posisinya beracun. Jadi rekan-rekan di luar juga jangan coba-coba ya untuk mengkonsumsi tanaman porang ini sebelum diolah melalui tahapan-tahapan atau pengolahan ya. Pengolahan. Seperti Mas Salim bilang tadi bisa jadi penganan ya untuk makanan atau jadi keripik, tapi itu tuh pun butuh proses, maksudnya bukan dicuci, dimakan kayak apa langsung dimakan. Bukan. Bisa modar. Ya. Jadi aku minum ya. Boleh. Mas Salim. Hari ini kita di Promet. Vitalitas ini. Ini bisa buat tanaman porang juga ini. Jadi porang itu menjadi alternatif untuk, kalau menurut aku, income tambahan, terutama masyarakat yang memang sekarang ini kayak karet, sawit dan sebagainya, punya kebun-kebun lahan yang kosong itu bisa. Nah Mas, yang ingin kita tanyakan kembali adalah apakah ada perhatian dari pemerintah dalam hal ini dinas terkait ya, misalkan dinas pertanian atau seperti apa dinas perindustrian, apakah sudah ada perhatian atau memang kita akan memulai sounding di sana atau seperti apa misalnya? Kalau untuk saat ini untuk penjajakan ketemu dengan pemerintah belum. Jadi untuk saat ini aku tertibkan administrasi kelompok-kelompok tani tadi. Tahun ini kita action, kita nanti sounding dengan pemerintah terkait. Jadi kami hanya butuh perhatian, kalau bisa hilirnya juga dibantu. Jadi kita masyarakat kan butuh hulunya, produksi, hilirnya juga. Jadi teman-teman di komunitas ini pertama terbentuk kadang bibit, ada yang bibit, karena bibitnya mahal gitu kan. Nah, semua skema itu bisa diselesaikan, kita komunikasikan dengan pihak pemerintah atau stakeholder yang lain dari perusahaan-perusahaan, bisa, sebenarnya bisa semua. Nah Mas, apakah tanaman porang ini butuh pupuk? Butuh, hampir 80% pupuk kandang, terutama kambing kan. Jadi dia perawatannya mudah sebenarnya. Gampang. Iya.
Cuma awalnya penggemburan, pengadaan bibit itu. Seperti biasa. Iya, cuman dia masa tanam di musim penghujan loh, jangan sampai ke musim kemarau. Nah, kalau ini kita memberikan informasi ya. Nah, terus tanaman porang ini mungkin sangat berbeda dengan tanaman kentang atau umbi-umbian Ya, yang lain. Kalau misalkan tanaman kentang kan biasanya dimakan oleh hama, entah babi atau seperti apa. Nah, kalau tanaman porang ini dimakan sama hama. Kalau hama untuk saat ini bisa ditanggulangi. Dia kalau di awal itu cuman ulat sama bekicot, cuma itu bisa ditanggulangi dengan fungisida atau poradan, itu bisa. Oh, bekicot hobi ya makan? Oh iya, masih mau jadi makan, karena dia ini termasuk tanaman yang butuh kelembapan. Butuh suhu yang agak dingin. Nah Mas, misalkan orang di Lahat ini kan banyak sekali tanaman kebun karet ya. Nah, kalau misalkan masyarakat di Lahat ini ada yang perkebunan karet pribadi apakah di bawah tanaman karet itu sendiri bisa ditanam porang? Bisa, cuman yang penting gini, kan ada sebagian tanaman karet ini ya, jadi dia tuh agak daun-daunnya rapat. Jangan, dia masih butuh matahari kurang lebih 60-70%. Oh, jadi tidak boleh terlalu lindung ya. Kalau tanaman porang dia masih butuh serapan energi matahari untuk proses fotosintesa. Wah, Pep, fotosintesa tahu nggak, Pep? Sintesis Kak, bukan sintesa. Aku yang salah ya, Pep? Oh, berarti dia IPA-nya 88, aku yang 4. Maksud kau apa, Pep? Aku matematika 8 loh, Pep. Bahasa Inggris. Masalahnya bahasa Inggrisnya dapat berapa tuh? Nggak tahu. Kalau itu soal nilai ini, kalau aku nih kategori bukan wong pinter sebenarnya. Tapi sukses. Nah, alhamdulillah. Gini. Jadi pendidikan juga jamin, tapi kepintaran tuh belum tentu. Belum tentu. Ya, karena kalau pintar itu jadi ilmuwan, peneliti. Kalau kita nih cocoknya aja. Sama kayak ini Febri Mas. Nah. Kerja nggak mau, buat status indah pada masanya. Pep, itu. denger ini tuh kata pengusaha sukses, Pep. Iya, Febri jomblo. Kalau kata kakak kemarin kan ujung-ujungnya lobby kan. Jadi Mas gini Mas. Ya. Mau sekolah di mana aja, kuliah di mana aja. Ya. Yang penting kita itu tetap usaha, Ya. lobby Mas. Ya, lobby. Guru atau dosennya. Ya, siap. Jadi kalau sudut pandang aku gini, kalau masa belajar tuh. Nah, kita ngomong belajar dikit. Nah, jadi belajar dikit. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu ilmu. Ilmu siap. Jadi aku dulu hobinya baca koran kan. Nah, Wajar. Bahasa istilah itu tahu, padahal kalau dari segi pendidikan aku nih nggak pernah ranking. bolos. Yo. Masuk Kalau bolos dapat 5 masih gitu bisa. Kalau 5 4 masih ada. Masih, ya. Tapi ini kadang-kadang orang pinter kan kalah sama orang calak. Ya. Tapi orang calak kalah sama orang bernasib, Mas. Just kidding. Nah, Mas, kembali lagi dengan sekolah tadi, Mas. Kembali lagi dengan porang, Mas. Untuk porang, Mas, sejauh ini masyarakat Indonesia mungkin yang punya tanaman porang, tanaman endemik ya katanya bilangnya. Nah, itu diekspor kemana aja, Mas? Kalau ekspor itu yang pertama kali Jepang tuh, informasinya Jepang. Terus ke Cina, sekarang Thailand, Vietnam sudah terima semua. Nah, yang di Eropa ini aku belum dengar Eropa, cuma kalau pas dulu aku dengar wawancara Pak Edi, produk jadinya yang baru dikirim ke Eropa. Boleh hobi juga makan porang, Mas Ya karena makanan porang itu ada kandungan low fat low sugar. Jadi bagi penderita kolesterol atau gula darah itu memang cocok, nggak ada efek gitu kan. Febri ya. Iya. Kalau Febri ini apa kok Pep, sakit kok Pep? Kanker, kantong kering kok Pep. Ayah Febri Mas. Nah, kalau misalkan ke pasar Eropa dia belum banyak Mas. Yang paling banyak memang Jepang Mas ya. Jepang, Cina, kemarin ada info temen tuh di Thailand sudah buka pasar. Itu Thailand atau Jepang atau Cina, mereka terima bibit, terima bahan setengah jadi itu seperti apa? Kalau aku dengar infonya kan kita ngasih Indonesia ngirim itu berupa tepung dengan crispy. Kalau bahan potongan-potongan. Ya, potong-potongan dikeringkan. Jadi kalau jenis kayak umbi atau bibit dari katak, bibit umbi karena itu tidak boleh bibit katak. Nah, katak itu apa? Kita tanya. Katak itu yang di daun-daun istilah dalam porang. Dalam porang. Jadi katak itu buah dari
tanaman porang. Itu panen pertama itu dulu. Yang Baru kayak kata deh mas ya. Kalau Ya bulat-bulat. bulat. Berudu, bukan berudu ya. Kata ya. Kata kalau bahasa. Ada istilahnya pentol kan bentuknya kayak pentol-pentol kecil kan coklat. Nah, Mas Salim tadi sudah tanam 5.000 ya? 50.000. 50.000. Subhanallah, kalau 50.000 Pep, kalau Mas Salim nanti panen, kita dapat apa Pep? Nah, Kau minta apa sama Salim? Gue minta Minta kawin ya? minta janda belum? Febri minta cuman iPhone X ya, Iya. Pep? iPhone X lumayan loh, iPhone X. Kalau bahasa sini kecil bacanya. Kecil bacaan itu, kecil bacaan. berarti kecil. Kecil. Nah, sebagai informasi, selain petani porang atau penggiat porang atau pengusaha porang, Mas Salim ini, sahabat saya ini juga mempunyai bisnis digital printing. Bendera beliau ini di Kaisar Digital Printing. Besar sekali digital printing, udah sampai ke Malaysia, Brunei. Amin. Amin. Jadi, nah sebenarnya bisnis utamanya porang atau digital printing? Kalau sejarah kembali ke masa lalu, dulu awalnya ya percetakan kecil, biro reklame. Nah, Mas, kita cut dikit tentang porang. Saya ingin tanya dikit kisah sukses Mas Salim dari digital printing sampai memilih porang. Awalnya tuh Mas Salim itu apa sih sebenarnya? Apakah anak menteri? Apakah memang keponakan? Kalau sejarah mungkin ya dikatakan ya masa lalu itu tahun 2004 aku berangkat dari Jawa langsung Kisah sukses. Nah, kisah sukses. Jadi 2004 itu kakak kandung saya di sini diterima bekerja di perkebunan di karet kan. Jadi dulu susah. Nah, setelah ketemu seseorang bekerja di sana, sudah alhamdulillah ada jalan buka sendiri usaha. Jadi gembel saat itu. Yo, masih gembel kalau awalnya. Tapi kok jangan sekarang bukan gembel Jadi lagi. dari proses itulah akhirnya usaha itu berjalan dari biro reklame masuk di advertising. Berapa tahun Mas? Itu kisaran kalau hitungan sampai sekarang 2004 sampai ini 17 tahun. 17 tahun di dunia advertising. Advertising itu merantaunya, kalau di advertisingnya mungkin 15 tahun. 15 tahun setelah mendalami dunia advertising, akhirnya membuka usaha sendiri di dunia advertising. Advertising itu advertising berjalan tahun 2010 sampai. Susah nggak Mas awalnya buka advertising itu? Kalau susah karena peralatan kita di Lahat ini kan agak susah. Kita dulu masih ketergantungan di Palembang dan sebagainya. Jadi karena advertising itu kan multi, apa yang diinginkan orang yang berupa untuk iklan, untuk apapun tuh kita harus terima, jangan sampai tolak. Kuncinya Mas bisa bertahan sampai sekarang? Kuncinya di samping istiqomah. Ya, kalau menurut bahasa agama kita harus selalu berbagi. Amin. Ya, berbagi. Amin. Juga sama orang baik, membangun jaringan kekeluargaan, teman-teman, saudara, dibuat komunitas itu aku ikuti, komunitas mobil dan sebagainya kan ya, termasuk organisasi. Ya alhamdulillah banyak teman-teman yang mensupport termasuk, nah ini saudara kita Robi ini, nah saya itu salah. Jadi berproses itulah kadang butuh energi namanya sabar. Oh iya. Ya. Nah, orang sukses dikatakan sukses itu kalau sudah bisa menolong orang sebanyak-banyaknya sukses. Amin. Sebenarnya itu. Seperti dia. Ya, maknanya itu. Jadi kalau dulu sampai sekarang alhamdulillah mungkin bedanya sekarang agak rapi. Kalau dulu jadul. Jadi kalau dulu Pep, Mas Salim ini dulu berarti awut-awutan gitu ya. Iya. Ada masa madesu Pep. Iya. Masa depan suram. Rambut panjang kan. Nah, karena tuntutan sekarang sudah jadi bapak, sudah apa ya istilahnya jadi panutan. Ya saya harus menrespon bahwa saya harus seperti ini, menciptakan. Jadi singkat kata singkat cerita, pemirsa, bahwa Mas Salim ini dengan ketekunan dan segala macam yang dilakukannya akhirnya sukses. Itulah bisnis core. Ya, bisnis core Mas Salim itu adalah digital printing. Dan selanjutnya makanya kita bahas hari ini kembali ke bisnis porang. Nah Mas, harapan untuk di bisnis porang, kita kembali lagi ke tanaman.
harapan ke pemerintah apa Mas? Apakah akan seperti apa? Kalau harapan untuk pemerintah sebenarnya saya berharap pemerintah juga merespon kebutuhan masyarakat sebenarnya. Cuman untuk mencukupi semua keinginan masyarakat kan nggak mungkin. Jadi sudut pandang aku positif aja sama pemerintahan sekarang, bahwasanya aku juga hadir untuk membantu memproses supaya ekonomi di bidang ekonomi ya, ekonomi di Kabupaten Lahat maju, ikut mewarnai. Cuman memang aku perlu sonding dengan pihak pemerintah. Jadi biar nyambung antara hulu hilir. Jadi aku sudah hulunya, hilirnya pemerintah bisa mendatangkan investor. Amin. Nah itu. Jadi kami pun berharap Mas dari tayangan Anak Lensa Project di sini bahwa obrolan atau dialog kami dengan Mas Salim di sini akan membawa impact positif. Tentunya ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas, bahwa kegunaan masyarakat tanaman porang itu akan seperti apa, bahwa ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, ekonomis yang tinggi. Tentunya dengan apa yang disampaikan sama Mas Salim, yang saya tanyakan sama Mas Salim, memberikan inovasi dan akhirnya juga diserap oleh pemerintah. Mungkin sama itu yang disampaikan Mas Salim. Kami juga berharap bahwa Anak Lensa Project ini selalu membawa impact yang baik bagi masyarakat, khususnya buat di hari ini kita membahas tema pertanian. Nah Mas, selain porang, apakah ada lagi tanaman yang dibidik sama Mas Salim? Kalau untuk skala Kabupaten Lahat ini potensi sumber daya alamnya luar biasa. Seperti ada salah satu teman saya, ini inspirasi juga, ini dia budidaya jeruk gegar. Nah itu bagus, jadi kita kolaborasi. Jadi porang ini bisa ditanam di sela-sela gegar, kopi, jeruk. Berarti next tayangan di Anak Lensa Project kita bisa hadirkan juga petani buah ya. Petani buah. Petani buah. Kita buka sedikit aja tentang petani buah. Jeruk ya. Jeruk. Itu jeruk manis atau jeruk masam? Jeruk manis dan masam. Sudah berapa ribu batang yang sudah ditanam? Infonya kurang lebih berapa, pokoknya sudah kemarin kalau sudah menghasilkan? Sudah menghasilkan kurang lebih 25 ton berapa. Berarti sudah dikonsumsi masyarakat? Sudah. Berarti next ke depan kita akan hadirkan tentang petani jeruk ya, mungkin bagi masyarakat Kabupaten Lahat yang juga ingin bertanam jeruk bisa di sini. Tapi itu nanti tetap ditemani Mas Salim. Kalau pesan aku sih, kita sebagai anak-anak muda milenial, kita tetap optimis. Jadi Kabupaten Lahat ini akan maju dari sektor terutama pertanian. Jika kita sama-sama memikirkan gimana inovasi, contoh pertanian dari kualitas beras, terus juga perikanan ikan, banyak sentra-sentra yang bisa diciptakan selain porang. Jadi karena aku konsen di bidang pertanian, perikanan, peternakan nih, potensinya luar biasa di sumber daya alamnya dan sebagainya. Jadi dari yang disebutkan Mas Salim tadi dengan potensi-potensi pertanian dan perikanan yang saat ini dibidik Mas Salim, fokusnya ke tanaman porang. Kami juga berharap kalau misalkan masyarakat Kabupaten Lahat yang ingin bertanya tentang porang itu bisa menghubungi Mas Salim, salah satunya. Domisili Mas Salim ini di wilayah Pasar Lamo, tepatnya di Ruko Kaisar Digital Printing. Mungkin kalau misalkan yang melintas ke situ silakan datang ke situ, bisa tanya-tanya tentang Mas Salim. Saya aja udah tanya tanah kita berapa hektar, Pep? 25 Kak. Pep, itu lahan sengketa apa Pep? Jangan main-main. Ini Febri memang agak kurang sehat hari ini memang pikirannya. 25 hektar. Ngeri. Itu di wilayah mana, Pep? Merapi Barat? Merapi Barat. Itu lahan batu bara jangan-jangan itu next episode ke depan ya. Karena terus aku nggak hobi mengkritik tajam ya. Oh tidak. Tapi aku selalu positif, sudut pandang aku gini. Siapapun pemerintah nih, kalau memang dia terbuka, ibaratnya membuka diri teman-teman yang memang giat pemerhati dan pertanian, insya Allah kita berkolaborasi. Jadi maksud aku ke depan kalau memang pemerintahan ini kita hadirkan di sini, Pak. Nah, duduk bersama. Saya siap duduk bersama, ngobrol-ngobrol dulu dari diskusi. Kita membuat konsep bahwa Kabupaten Lahat ini luar biasa ketimbang kabupaten yang aku tempati dulu di Jawa. Potensinya luar biasa. Ya, potensi sumber daya alam. Apalagi porang ya, kita ini berbicara porang. Lahan di Kabupaten Lahat ini seperti Mas Salim bilang sangat berpotensi untuk porang, walaupun iklimnya iklim sedang. Karena kita banyak
tanaman sawit, mungkin bisa juga ya Ya. di bawahnya ditanam porang atau tanah lahan-lahan properti yang kosong yang belum ditanami, belum dibangun-bangun itu juga bisa juga. Bisa, cuma harus ada tanaman pelindung. Pekarangan rumah juga bisa mungkin. Bisa. Pekarangan. Ada pelindung-pelindung seperti ini, tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya, ini nggak kelihatan tapi di lensa kita mas. Ada tanaman pisang di situ. Mungkin saya pun berencana untuk menanam porang, tapi jangan mahal-mahal mas Ali. Kita diskon aja. Kalau pingin aku gini, kalau ini kemarin sudah ada skema bahwa kami yang ngelola dipercaya oleh bank akan bantu mengucurkan dana kur. Oh, luar biasa. Panennya Luar setahun biasa. sekali kan. Nah, kita hanya menertibkan administrasi dengan pihak petani, kelompok tani tadi, lahannya gimana. Jadi kita ada tim juga ke lapangan. Ini butuh proses memang. Ya, artinya sudah dilirik oleh perbankan. Sudah dilihat ke perbankan. Jadi, Luar biasa tuh mas pencapaiannya. iya, sebenarnya ini kita harus optimis. Kalau aku tidak pernah memikirkan kontraproduktif itu tidak pernah mikir. Jadi Ini karena coba dulu. Iya, ini coba dulu. Karena kesuksesan itu butuh dicoba, semangat dicoba Wah, Pep, dengerin Pep. Ini Pep, semangat Pep. Jangan dikit-dikit honor. Ini Febri ini honor terus mas. Kerja. Itu Pep. Jangan males-malesan. Bener Pep? Siap kak. Ya. Nah, Mas. Sekarang di usaha Mas ya, digital printing itu Mas, kita kembali lagi ke bisnis Mas. Itu sudah menyentuh berapa wilayah Mas? Kalau untuk wilayah lahat, alhamdulillah sudah. Kalau ke kadang-kadang pakai alam, kadang ke mulai ini masih ada orderan dari sana. Luar biasa, sudah banyak sekali ya. Jadi sekalian marketing tentang digital printing, Mas Salim ini nanam porang Ya. jadi satu kayu 2 pulau terlewati. Mengerikan, luar biasa. Nah, Mas, ada nggak pesan khusus pendek untuk masyarakat Kabupaten Lahat yang tertarik menanam porang? Ya. Jadi kalau pesan secara pribadi, porang ini sangat menjanjikan prospeknya karena pangsa pasar tuh di internasional butuhnya. Butuh Mas ya? Ini produk ini kan konsumsinya banyak ke luar negeri. Belum masuk di komoditi dalam negeri. Contoh tepung itu dijual dalam negeri. Karena tepung itu mahal, masyarakat belum bisa menjangkau harga dari tepung porang ini. Makanya untuk saat ini mungkin kita proses seluruh Indonesia, seluruh wilayah kan sudah ada. Ini meningkatkan produktivitas untuk diekspor. Nah, inilah kemenangannya. Tapi jika nanti produk-produk ini pabrik-pabrik tepung sudah dikonsumsi, terutama hasilnya dikonsumsi masyarakat Indonesia, luar biasa. Luar biasa. Artinya, Jadi harga itu sangat apa ya, menjanjikan. Ya, contoh umpama per kilo harga 2.000 aja masih untung, Masih untung. karena dia tidak butuh perawatan khusus. memang kalau pengusaha tuh untung terus nggak ada rugi. Iya. Ya Mas Salim ini Fred, untung terus nggak ruginya nggak apa-apa. Nah, Mas Salim, Ya. terima kasih waktu yang singkat ini untuk berbagi informasi, berbagi kesenangan, berbagi tentang kisah suksesnya Mas Salim. Tapi kami tetap butuh kedatangan Mas Salim Ya. di episode berikutnya. Mungkin kita berbicara tentang yang lain, mengupas tentang kisah sukses Mas Salim di Ya. digital printing atau kegiatan Mas Salim di kiprah-kiprah Mas Salim yang lain lah. Karena Mas Salim ini banyak sekali ya organisasi, kegiatan yang beliau ikuti, dan kita harap beliau tetap sukses di bidangnya dan Amin, di amin, amin. usahanya. Nah, sekian dulu Mas. Ya, terima kasih Rob atas kesempatan yang diberikan kepada Analinsa. Kami juga terima kasih. Ya. Ini sulit sekali Analinsa mendatangkan ini, beliau ini. kalau sudut pandang aku, salah satu media yang akan memberikan inspirasi terutama kaum milenial. Oh ya, amin. Minum mas. Ya, silakan. Kita jangan dipuji terus ini, bahaya ini. Mudah-mudahan mas, kita yang penting bisa memberikan nuansa informatif ya. Iya. Informatif, hiburan, Iya, ngasih solusi. solusi tahu nggak Pep? Solusi Pep? Solusi itu Jalan keluar Pep. Ya. Misalkan kalau lagi putus cinta, solusinya bukan minum minuman keras.
Iya. tapi beribadah. Ya. Nah, jadi Mas Salim singkat katanya terima kasih sudah hadir di kesibukan Mas Salim yang padat. Teruslah sukses, doakan Ya. kami di Anak Lensa terus konsisten untuk kami. Ya. Sapa dikit Mas untuk Anak Lensa. Terima kasih Anak Lensa sudah memberikan inspirasi kepada masyarakat Kabupaten Lahat. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.